Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Dila Padilla akan melanjutkan materi mengenai teori sastra pasca struktural. Sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan materi mengenai teori dekonstruksi dan kritik sastra feminis. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teori pasca kolonial. Mari simak PPT berikut. Sebelumnya, kalian harus mengetahui mengenai apa itu pasca kolonialisme. Nah, pasca kolonialisme mengacu pada 3 hal. Yang pertama, periode berakhirnya kolonialisasi di seluruh dunia yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua, semua tulisan yang berkaitan dengan pengalaman kolonial, baik ditulis oleh yang pernah menjajah maupun yang pernah dijajah. Yang ketiga, teori yang digunakan untuk menganalisis problematik pasca kolonial. Nah, teori inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, apa sih teori pasca kolonial? Menurut Faruk, teori pasca kolonial adalah seperangkat pernyataan mengenai kondisi dan kecenderungan masyarakat yang terjajah dan pernah terjajah. Selanjutnya, menurut Frans Fanon, salah satu ahli yang membahas mengenai teori pasca kolonial, mengatakan bahwa teori pasca kolonial melihat dampak psikologis dan sosiologis kolonialisasi. Teori ini menganalisis berbagai gejala kultural, yaitu sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan sebagainya, yang terjadi di negara-negara bekas koloni Eropa modern. Teori ini tidak mengarah pada kolonialisme, melainkan hal-hal yang terjadi di negara dan individu bekas jajahan pasca kemerdekaan mereka bahkan jauh setelahnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata kunci yang ada pada teori pasca kolonial. Pertama, relasi kuasa. Relasi kuasa ini berkaitan dengan penjajah dan jajahannya. Nah, relasi kuasa juga mengarah pada semua bentuk interaksi tidak setara antar individu, seperti orang tua dan anak, dosen dan mahasiswa, dan tentunya dalam pertemanan kalian juga pasti merasakan bahwa ada teman kalian yang lebih dominan. Nah, jadi ketika ada pemosisian salah satu pihak lebih rendah dari pihak lain sehingga menimbulkan keberatan dan ketegangan dari satu pihak, baik implisit maupun eksplisit, disitulah terjadi relasi kuasa. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengenai barat-timur. Sebelumnya kita mengetahui bahwa barat-timur ini adalah arah, tapi dalam teori pasca kolonial ini, barat-timur memiliki arti lain yang bermuatan politis. Selain itu, barat-timur itu terkait tentang siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai. Selanjutnya yang ketiga tentang orientalisme, yaitu cara pandang barat atas timur. Nah, pandangan barat sendiri ini, dia menganggap timur ini serba kurang dan negatif. Contohnya kulit putih dan cerah seperti ras Kaukasia ini dianggap lebih baik dibanding kulit coklat atau hitam. Selanjutnya yaitu oksidentalisme, cara pandang timur atas barat. Nah, oksidentalisme ini kebalikan dari orientalisme tadi, yang timur ini memiliki pandangan bahwa Barat merupakan kiblat atau panutannya. Contohnya, sebagian orang cenderung berdiri dengan standar Barat. Oleh sebab itu, muncullah produk-produk pemutih kulit yang mengikuti si Barat ini. Selanjutnya yaitu eksotika. Biasanya eksotika yang kita dengar ini berkaitan dengan keindahan, bahkan menjurus ke sensualitas. Namun dalam pasca kolonial, eksotika ini berkaitan hal-hal yang berasal dari luar, dari timur yang tidak sepenuhnya dipahami barat, yaitu khususnya terkait alam, manusia, tradisi, pemikiran, flora, dan fauna. Selanjutnya yaitu ambivalensi. Ambivalensi merupakan kemenduaan terkait perilaku yang dimiliki bekas jajahan. Maksudnya yaitu, di satu sisi mereka ingin memperoleh kemerdekaan, namun di sisi lain mereka ingin menjadi seperti penjajah. Contohnya pembuatan pemutih kulit tadi digunakan untuk menjadi seperti barat atau penjajah yang memiliki kulit putih dan cerah. Selanjutnya ada hibrida. Nah, apa sih hibrida ini? Hibrida merupakan individu yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara penjajah dan jajahan. Namun, hibrida diakui mengalami permasalahan yang tidak sederhana, yaitu tidak sepenuhnya dianggap bagian dari keluarga ayah maupun dengan keluarga ibunya. Nah, contoh hibrida ini mungkin dari kalian pasti sudah tidak asing kan dengan film Harry Potter ini. Nah, di dalam Harry Potter terdapat
ada golongan half-blood. Nah, half-blood inilah yang disebut dengan hibrida. Selanjutnya ada mimikri. Apa sih yang dimaksud dengan mimikri? Mimikri merupakan usaha peniruan yang dilakukan bekas jajahan sehingga menjadi bekas penjajahnya. Nah, inilah yang salah satu contoh ini yang pembuatan krim pemutih untuk menjadi seperti penjajahnya, yaitu memiliki kulit putih dan cerah. Selanjutnya, ada lian atau the order. Lian atau the order merupakan pelabelan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Labelan ini tidak serta-merta berkaitan dengan posisi sebagai mayoritas atau minoritas. Pelabelan juga merupakan anggapan yang disematkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Namun, pelabelan tidak lagi rasional dalam memandang orang lain di luar diri dan golongannya. Nah, yang terakhir ada diaspora. Diaspora merupakan penyebaran individu atau kelompok ke wilayah-wilayah di luar tanah kelahiran dan budayanya. Individu diaspora ini tidak langsung beradaptasi pada rumah barunya. Bahkan seringkali mereka mengalami gegar budaya. Dan dari diaspora inilah memungkinkan terjadinya lahirnya individu hibrida tadi. Selanjutnya yaitu pasca kolonialisme dan sastra. Teks yang dapat ditelaah dengan memanfaatkan teori pasca kolonial ini tidak terbatas pada cerita yang berlatar penjajahan dalam konteks khusus atau peperangan dan masa-masa setelahnya. Teori ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah teks-teks secara umum yang mengandung peristiwa relasi kuasa, baik secara implisit maupun eksplisit, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selain itu, hal-hal yang tadinya tampak biasa dan dapat diterima karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, mulai dicurigai karena bermuatan politik, yang tidak hanya mengacu pada perebutan kekuasaan pada sebuah negara, melainkan pada segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh yang diinginkan. Nah, teman-teman sudah paham apa yang sudah saya jelaskan mengenai teori pasca-kolonial? Apabila ada yang ingin dipertanyakan, kalian bisa menulisnya melalui kolom komentar yang ada pada video ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.